Ekonomi dan Bisnis Universitas kepada Ibu Profesor Dr. Yolanda Masnita Siagian, dipersilahkan. Apakah suara saya dapat terdengar? Sudah, Ibu. Suara saya dapat terdengar? Terdengar, Ibu, dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkah suara saya? Terdengar dengan jelas, Ibu. Tentunya yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Yoska. Ini doa saya nih Pak Yoska, Bapak Dr. Yoska. Kemudian juga ya sama-sama kita sayangi Pak Ricci ya, sebagai Ketua Permagangan dari Universitas Trisakti, kemudian juga para panitia, dan tentunya yang sangat luar biasa para pembicara yang nanti akan sharing kepada kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Trisakti berulang tahun ke-60. Sekaligus juga kita akan mendengarkan hari ini mengenai LPDP, salah satu beasiswa yang dapat diperoleh oleh mahasiswa se-Indonesia, boleh pilih begitu ya. Dan LPDP ini tentunya, semoga saya tidak salah, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi, itu tidak hanya tujuannya untuk universitas yang ada di luar negeri, tetapi juga untuk universitas-universitas yang ada di Indonesia. Dan pendanaannya itu adalah dari pemerintah Indonesia. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menarik ya, menjadi satu tantangan buat para mahasiswa untuk mendapatkan ini, karena sudah banyak sekali mahasiswa yang berhasil mendapatkan ini ya, dan kemudian ini nih biasanya begitu tamat selesai nggak mau kembali gitu ya. Nah harapannya semoga nanti kalaupun mendapatkan, insya Allah akan kembali ke Indonesia untuk membesarkan Indonesia, begitu. Apalagi Indonesia di tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Harapannya Ananda-Ananda semua ini menjadi agent of change ya terhadap Indonesia, menjadi Indonesia lebih unggul, Indonesia lebih beradab dan juga lebih mandiri tentunya, lebih tangguh pastinya. Ya, nah sekali lagi kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi bagaimana ya mendapatkan LPDP yang kira-kira menjadi satu strategi untuk mencapai sukses. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, Pak Ricci dan tim, dan juga para pembicara. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan atas sambutannya. Selanjutnya, hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu kepada seluruh peserta yang sudah bergabung melalui Zoom. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kepada operator, dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Di saya terdapat 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi talk show bersama dengan para narasumber, yang mana sesi ini akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini terlebih dahulu. Beliau adalah Devito Putra Permata Sudrajat, mahasiswa aktif program studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Trisakti,
yang dikenal sangat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, kepemimpinan, serta public speaking. Devito juga telah berpengalaman menjadi moderator, Master of Ceremony, serta aktif di berbagai forum kepemudaan dan literasi. Dengan pengalamannya tersebut, tentu sesi talk show kita pada hari ini akan dipandu dengan interaktif dan menarik oleh beliau, yang mana sesi talk show ini juga akan berlangsung selama 45 menit, dan setelah itu akan dilanjutkan lagi dengan sesi tanya-jawab selama 15 menit. Baik, tanpa berpanjang kata, kepada Saudara Devito Putra Pratama Sudrajat, dipersilakan untuk memandu jalannya sesi talk show pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Feby, terima kasih banyak MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, selamat siang teman-teman semuanya, dan juga selamat siang kami ucapkan kepada para narasumber yang kami hormati. Di sini kita telah kedatangan tiga narasumber yang pastinya keren banget yang merupakan penerima beasiswa LPDP. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini kita telah kedatangan ada Mbak Arifah Sektiani Zulfan. Halo, Mbak Arifah. Boleh disapa dulu Mbak Arifah, teman-teman semuanya. Halo, Dan juga di sini ada Mbak Alicia Deana. Halo Mbak Alicia Deana. Halo semuanya. Halo. Dan juga di sini ada Mas Tata Pinandika. Halo Mas Tata. halo semua. Oke, jadi hari ini kita semua sudah ada di satu forum yang sama. Kita semua akan ngobrol dan akan berbincang santai gitu ya, bersama dengan Mbak Arifa, Mas Tata dan juga Mbak Alicia gitu ya di dalam acara talk show LPDP Starter Pack, Start Your Path to Scholarship Success yang diselenggarakan oleh UPT Pusat Karir Universitas Trisakti yang bekerja sama dengan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bersama saya Devito Putra dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Arsitektur Landscape dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti angkatan 2024. Nah, ini adalah salah satu topik yang menarik banget. Kita akan bareng-bareng di sini mengulas gitu ya. Tapi sebelum kita membedah LPDP gitu ya, kita membahas tips and triknya, terus juga motivasi dari Mas Mbak narasumbernya. Kita akan terlebih dahulu memperkenalkan teman-teman semuanya. Di sini saya ingin memperkenalkan yang pertama ada Mbak Arifah. Jadi Mbak Arifah ini telah menempuh studinya gitu ya, master di University of Edinburgh. Wah, jauh banget University of Edinburgh ya. Master degree jurusan Carbon Management gitu ya pada tahun 2024 sampai 2025. Nah, Mbak Arifah ini juga spesial banget karena Mbak Arifah ternyata juga lulusan dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Perminyakan. Luar biasa angkatan 2018 ya Mbak Arifah ya. Oh iya, maaf masih kepikiran Mantap. itu. Heeh, benar. Jadi nanti bisa jadi motivasi juga ya untuk teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Mbak Arifah ini adalah salah satu contoh alumni kita gitu ya, alma mater kita yang juga merupakan penerima beasiswa LPDP ini. Nah, terus juga sudah banyak banget professional experience dari Mbak Arifah yang merupakan Data Management Experience at Drilling and Well Intervention Division di Pertamina Hulu Mahakam dari tahun 2023 sampai dengan 2024 dan masih banyak lagi pengalaman yang dimiliki oleh Mbak Arifah. Selanjutnya di sini ada Mas Tata. Halo Mas Tata. Halo, Mantap. Nah, Mas Tata ini merupakan penerima beasiswa LPDP di MBA Institute of Teknologi Bandung gitu ya, ITB dengan IPK 3,72. Wah, luar biasa, Mas. Aduh, mantap ini. Mantap ini IPK-nya gede banget gitu ya. Dan juga merupakan lulusan dari
bachelor degree teknik perkapalan ya Mas ya. Ya, Mantap, betul. teknik perkapalan di Institut 10 November. Luar biasa dengan berbagai pengalaman kerjanya eh dari anak teknik nyemplung ke bisnis juga ya Mas ya. Ini pengalaman yang luar Tersesat biasa ya. ini. Eh, mantap. Terima kasih banyak Mas Tata. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Mbak Alicia. Halo Mbak Alicia. Halo, Mas Devito. Mbak Alicia Salam lagi kenalnya. menempuh studi doktoralnya sekarang ya Mbak ya. Iya, betul. Betul, mantap. Doctor of Science Management di ITB dan juga penerima beasiswa LPDP di situ ya Mbak ya. Luar Iya, betul. biasa. Mbak Alicia ini juga lulusan Master of Management di Universitas Indonesia tahun 2016 sampai 2018 dan juga lulusan manajemen juga jurusan manajemen di Universitas Gunadarma tahun 2012 sampai 2016 dan saat ini Mbak Alicia dosen ya Mbak ya di Universitas Siliwangi. Iya, betul. Betul, mantap. Nah, Mbak Alicia ini juga menarik karena Mbak Alicia ini adalah founder dari Bumi Play School tahun 2000 dari Januari 2024 sampai dengan sekarang. Luar biasa. Kasih reaction dulu teman-teman, kasih tepuk tangan yang meriah untuk tiga orang narasumber yang sudah ada bersama saya ini. Berikan reactionnya, reactionnya jempol semuanya, love semuanya untuk ketiga narasumber kita yang hebat Mas Mbak semuanya. Mantap, mantap. Nah, pastinya teman-teman semuanya udah nggak sabar nih ya. Karena di sini saya menemukan ada benang merah yang menarik bahwa ketiganya itu mengambil tantangan yang berbeda karena ada Mbak Arifah yang dia master di luar negeri gitu ya. Lalu ada Mas Tata yang master di dalam negeri. Lalu ada Mbak Alicia yang dia doktoral di dalam negeri gitu. Jadi ini pasti tantangannya berbeda. Pertama karena ada yang mengambil di dalam negeri, ada yang mengambil di luar negeri, terus abis itu juga ada yang mengambil S2 dan ada yang mengambil program master dan juga program doktoral. Makanya kenapa ini menjadi menarik dan pastinya ini menjadi pengalaman yang lengkap untuk kita semuanya. Karena pasti ada gitu yang punya keinginan kayak saya pribadi deh contohnya saya tuh punya keinginan gitu ya saya pengen S2 ilmu politik di UI gitu kan siapa tahu ini eh, lebih tepat saya nanyanya ke Mas Tata gitu yang memang ngambilnya S2 dan di dalam negeri. Nah, makanya kenapa ini menjadi pengalaman yang lengkap gitu ya yang bisa sama-sama kita gali bareng-bareng nih untuk kita tahu gimana sih tips and trick dari Mas Mbak narasumber hebat kita pada hari ini. Oke, sebelumnya untuk sebelum saya lanjut tanya-tanya gitu ya, saya tuh pengen tahu dulu gitu kira-kira dulu mungkin ya ketika masih jadi mahasiswa semester 1 atau semester awal-awal gitu ya, mahasiswa sarjana di awal-awal masuk kuliah, kira-kira dari Mbak Arifah dulu gitu ya. Dari Mbak Arifah nih, saya mau nanya dulu ada kepikiran nggak sih tapi buat lanjut studi gitu, buat lanjut studi S2 atau memang ketika lanjut ke S2 itu karena kebetulan atau ada turning point tertentu gitu dari Mbak Arifah. Boleh coba diceritain dulu deh Mbak. Oke, kalau dari aku sih, sebelumnya kedengeran kan ya suaranya? Kedengeran, kedengeran. Nah, jadi tuh awal mulanya emang dari dulu pengen S2, apalagi pas dari udah mau lulus tuh udah mulai dengar-dengar info tentang LPDP gitu kan. Akhirnya kepikiran, oke seru nih kalau bisa S2 di luar negeri. Nah, akhirnya pas udah lulus sambil nyari kerja tuh sambil belajar IELTS juga. Terus uh, pas udah tes IELTS, ternyata dapat magang juga nih. Jadi sempat ketunda dulu 1 tahun untuk apply-apply LPDP-nya. Tapi setelah magang, abis itu kan lanjut kerja di Pertamina juga kan. Di situ aku kayak ngerasa kayaknya masih ada yang kurang nih gitu. Apalagi aku S1-nya kan dari perminyakan ya. Jadi kayak pengen memperluas
lingkup kerja aja gitu, biar nggak yang di perminyakan doang. Akhirnya memutuskan untuk ikut LPDP gitu, Mas. Mantap, Mbak Rifah. Iya sih bener emang agak ini ya dari perminyakan ke carbon management itu agak Iya. agak lumayan jauh juga ya sebetulnya ya. Heeh. Mm-mm. Oke, sekarang saya mau tahu juga nih dari Mas Tata gimana tuh Mas? Gimana nih Mas? Kira-kira apa sih dulu pas pas masih sarjana kepikiran nggak sih buat lanjut S2 gitu? Gimana tuh Mas Tata? Oke, sedikit teralat Mas, saya S3 bukan MBA ITB. Oh, bukan ya? Oh Ya, maaf maaf maaf. Siap itu siap teman siap siap sekelas siap. saya, si Alicia itu teman. Pak Riki juga ya. Oh, mantap. Ya, Oke, jadi siap. Makasih Mas Tata. Lanjut, jadi lanjut. karena saya sudah menempuh pendidikan yang ketiga, jadi udah mau lulus ya pendidikannya, nggak ada pendidikan lain selain ini. Finish gitu. Jadi kenapa dulu saya mau cerita saat saya mau decide untuk mengambil master gitu ya di tahun 2020 ya zaman pandemi. Saya tamat S1 itu 2019. Jadi Hmm. sempat apa namanya bekerja lah gitu ya. Kemudian kenapa decide untuk ke MBA karena saat dulu saya mau S1, saat saya mau mencari sarjana itu saya pingin sekolah bisnis di SBM ITB gitu. Ternyata orang tua saya nggak menghendaki saya untuk mengambil sarjana bisnis Hmm. karena menurutnya semua orang bisa berbisnis katanya. Nggak usah sekolah katanya. Ya udah, saya sekolah akhirnya milih engineering gitu. Kemudian karena memang minatnya bisnis, akhirnya saya di engineer pun ngambil keahliannya adalah bisnis maritim. Jadi Hmm. LNG transport gitu ya, mungkin Mbak Arifah paham gitu. LNG transport jadi cold chain gitu ya, transport dingin. Nah, karena tertarik gitu dari sana mulai, oh, tapi karena sekolahnya engineer, siapa yang bisa ngajarin bisnis di sekolah engineer gitu. Akhirnya tahun depannya saya decide untuk masuk ke MBA. Nah, Oh. semakin masuk ke MBA, saya tertarik dengan dunia marketing gitu ya. Udah jauh banget gitu. Yang dulunya ngobrol sama mesin kapal, sekarang ngobrolnya sama orang gitu ya. Kemudian eh, saat MBA disitulah mulai tersesat. Akhirnya tamat MBA saya tahun 2022 gitu ya. 2021 sudah sidang sebenarnya. Kemudian 2022 eh, saya lulus. Saya diajak untuk menjadi dosen. Saat ini saya jadi dosen di SBM ITB. Nah, Hmm. karena saya harus karena dosen gitu ya harus S3 kemudian ya saya gimana sudah mulai menikmati gitu ya. Oh, ternyata sekolah terus itu menyenangkan gitu. Ternyata sekolah itu lebih menyenangkan daripada isi administrasi dosen, betul Mbak Alicia ya. Ya, ternyata tugas belajar itu jauh lebih menyenangkan gitu. Oke, kemudian ada sih mungkin ke adik-adik gitu ya yang ada lagi di sini mungkin yang lagi S1 kemudian mau lanjut S2. Memang pasti saya selalu karena saya sering ketemu mahasiswa-mahasiswa saya satu saya selalu tanya gitu yang bimbingan-bimbingan saya juga setelah ini kamu mau kuliah apa enggak gitu. Mayoritas sih dari mereka karena mungkin di sekolah bisnis saya nggak tahu di fakultas lain. Mereka adalah enggak Pak, saya udah mau cari uang dulu katanya. Orang tua saya udah bayarin saya SPP mahal gitu ya. Saya mau balik modal gitu katanya. Ya udah gitu. Tapi ada satu yang selalu saya tekankan ini saya tertarik dari kata-katanya Socrates gitu ya. Hmm. Socrates itu bilang education is the kindling of flame, not a filling a vessel gitu. Jadi sekarang gitu ChatGPT, Facebook, semua informasi itu mudah sekali kita dapatkan gitu ya. Tapi sekolah itu bukan hanya soal mengumpulkan pengetahuan katanya Socrates ya, bukan kata saya. Tapi bagaimana kita menyalakan rasa ingin tahu gitu ya. Kemudian bagaimana kita menyalakan semangat untuk terus berpikir gitu dan dorongan untuk terus mencari makna. Yang paling penting bagi saya adalah berpikir itu. Kita manusia yang membedakan kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan gitu ya. Walaupun IQ kita dibilang sedikit lagi akan menjadi gorila gitu ya. Tapi spesial kita sebagai manusia adalah bisa berpikir kan. Jadi untuk bisa menyalakan semangat berpikir itu ya dengan terus bersekolah. Itu kata Socrates. Tapi saya bisa mengiyakan itu karena ini sudah tahap ketiga saya sekolah dan saya bisa merasakan saat Hmm. saya ada gap dulu saat saya tidak sekolah saya mulai hilang itu semangat berpikir itu tapi karena sekolah jadi itu adik-adik yang masih S1 kalau dikasih tugas sama dosen jangan mengeluh ya karena dosennya ingin membuat kamu tetap berpikir gitu ya udah itu sih kalau saya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Tata, luar biasa. Ternyata
lagi berjalan S3 atau sudah selesai studi S3-nya? Lagi berjalan sambil menangis, Mas. Lagi itu berarti MBA juga, Mas Tata? Enggak, DSM, Doctoral Science Management. Oh, Doctoral Science Management. Oke. Oh, ternyata doktoralnya sekelas sama Mbak Alicia berarti ya? Ya, betul. Oke. Sekarang boleh dilanjut kalau Mbak Alicia gimana nih, Mbak Alicia pengalamannya gitu ya. Dulu ketika sarjana gitu. Emang kepikiran nggak sih gitu atau udah punya framework bahkan sampai saat ini gitu. Boleh silakan Mbak Alicia. Boleh, boleh. Selamat siang semua. Sebelumnya, sebelumnya mohon maaf ya kalau ini agak nggak kondusif gitu ya, agak berisik karena saya lagi ada kegiatan di luar. Em, Kalau menjawab pertanyaan dari Mas Devito tadi, mungkin saya jadinya flashback gitu ya ke masa-masa S1 saya. Pernah kepikiran nggak S2? Sebenarnya saya bahkan waktu itu sempat kayak nggak kepikiran untuk S1 gitu loh, karena em, saya itu sebenarnya anak IPA, tadinya Hmm. cita-citanya pengen kedokteran. Terus eh, saat itu waktu saya SMA tiba-tiba keluarga saya tuh down gitu secara finansial. Terus ya udah hopeless dan saya dari SMA tuh jadinya udah mulai bisnis jualan baju-baju reseller di Facebook dan lain-lain ya. Udah mulai mandiri sih mulai SMA itu kayak alhamdulillah waktu itu bisa beli handphone sendiri gitu-gitu. Jadi kayak ya udah deh kayaknya aku nggak kuliah nih, bisnis aja dulu gitu ya. Tapi suatu hari kebetulan ada tante yang tinggal di Depok, terus dia ngasih tahu nih kampusnya Ayu Ting Ting gitu loh zaman dulu ya. Makanya Kamu saya di saya Gunung ting-ting ya. Kidul, iya ada beasiswa katanya buat yang kalau nilainya bagus gitu, nilai masuknya bagus. Terus waktu itu karena memang dalam hati aku masih pengennya kedokteran kan, tapi kayak yaudah deh aku sambil nunggu kedokteran UI kebetulan waktu itu memang pengennya di kedokteran UI di Depok gitu karena memang ada keluarga di Depok. Terus saya aslinya dari daerah, terus waktu itu ya udah coba jurusan apa ya, karena memang di Gundar waktu itu nggak ada kan, kedokteran nggak ada, terus saya udah mulai tertarik sama dunia bisnis, jadinya ambil manajemen. Nah, alhamdulillah tuh em, lolos dan dapat beasiswanya gitu full sampai lulus S1. Nah, di situ juga sebenarnya belum kepikiran untuk lanjut S2 karena em, masih passion saya masih jadi, dan di tahun kedua kuliah itu sebenarnya alhamdulillah kayak perekonomian mulai membaik, orang tua mulai nawarin lagi mau mau pindah nggak jurusan, siapa tahu mau ambil kedokteran lagi gitu atau gimana. Terus saya kayak enggak deh kayaknya eh, mulai cinta gitu sama bidang manajemen bisnis ya, khususnya di marketing konsentrasi saya karena kayak udah saya juga belum kepikiran tuh waktu itu untuk S2 mau nerusin bisnis dan lain-lain. Terus suatu hari sebelum setelah lulus kuliah ya, ayah saya tuh kayak masih kepikiran gitu kan, kayak mungkin sedih gitu ya, pengen anaknya tuh mencapai cita-citanya karena dari dulu saya pengen di UI gitu. Terus kayak dia jadinya papa saya yang kayak support saya. Udah kok kalau gitu kalau Kak pengen manajemen S2 aja di UI kayak gitu-gitu kan. Terus kayak emangnya perlu ya S2 karena dulu bener-bener gak kepikiran untuk jadi dosen gitu. Karena saya waktu itu bisnis sambil kerja juga di Jakarta jadi asisten marketing manager. Um, Terus kayak ngapain S2 ya kayak gitu pokoknya bener-bener gak kepikiran tapi karena kayak papa saya waktu itu nyuruh S2 gitu di ini, terus kayak ya udah deh saya coba daftar dan keterima gitu. Terus alhamdulillah dapat parsial beasiswa juga gitu waktu itu dari Uin. Nah pas S2 ini baru saya tuh melihat banyak inspirasi gitu ya, kepikiran lah gitu ternyata untuk jadi dosen, dosen tuh nggak boring gitu. Kalau dulu aku mikirnya dosen tuh kayaknya cuma ngajar di kelas, ternyata tuh banyak banget tugasnya ya Mas Toto. Tapi seru gitu. Ada penelitiannya, terus ada pengabdian ke masyarakat, ke lapangan, dan kita bisa tetap gitu kayak praktikal, tetap ngejalanin bisnis dan lain-lain.
Lalu ya di saat S2 itu baru kepikiran untuk jadi dosen gitu. Mungkin nanti setelah lulus mau switch career gitu yang tadinya jadi praktisi, kayaknya mau nyoba deh seleksi dosen-dosen gitu. Nah, terus ikutanlah pas masih udah lulus tapi belum wisuda, ada seleksi CPNS waktu itu ya, karena kebetulan masih di Jakarta, saya tes di Jakarta CPNS dosen. Alhamdulillah lolos. Nah, baru dari situ semenjak jadi dosen, malah baru tahu juga kalau dosen itu sekarang wajib S3 gitu sih. Jadi kayak sebenarnya saya nggak ada planning untuk S2, S3, bahkan tadinya S1 juga sempat nggak kepikiran gitu. Gitu mungkin Mas Devito ceritanya. Siap, siap, siap. Mantap. Luar biasa. Nah, eh, jadi kan tadi udah diceritain juga nih ya sama Mas Mbak semuanya gitu pengalaman kenapa ngambil studi lebih lanjut gitu ya. Memang ya sebagai manusia kan kita harus belajar terus gitu. Nah, terus abis itu tapi kira-kira apa momentum nih ya dari Mas Mbak semuanya, tapi mungkin ke Mbak Arifah dulu nih saya mau nanya lagi, gimana ceritanya bisa ketemu LPDP tuh Mbak? Dan gimana waktu itu prosesnya untuk mempersiapkan beasiswa LPDP ini? Kalau dari Mbak Arifah gimana tuh Mbak? Oke, kalau untuk prosesnya, balik lagi kan tadi aku bilang, awalnya tuh sempat dapat kerja, terus sempat, walaupun udah IELTS, tapi sempat kayak, aduh, maju nggak ya, maju kayak ragu gitu loh. Sempat, Mm-mm. udah deh, biarin aja, nggak usah gitu, hangus aja IELTS-nya. Tapi, uh, tiba-tiba teman SMA, ada yang dapat LPDP duluan tahun 2023. Hmm. Akhirnya, dari situ aku kayak, bantuin dong gitu. Jadi sebenarnya lebih ke support dari temen sih, karena ada yang udah dapet duluan, akhirnya ya saling ngebantuin aja gitu. Gitu sih paling. Tadi pertanyaannya apa lagi, Mas? Mm-mm. Nah, prosesnya gimana tuh persiapannya Oh selama iya, LPDP itu tuh? prosesnya. Heeh. Eh ya awal mulanya kayak gitu kan. Akhirnya dibantuin. Terus aku tuh mikir kalau misalnya LPDP ini kan jalurnya ada banyak banget ya. Iya, Ada yang benar. reguler, ada yang Reguler, PTUD, benar. ada Benar, dan benar. lain-lain gitu. Heeh. Aku tuh mikirnya, wah kalau reguler kayaknya susah banget nih, Tah, apalagi banyak banget buat, saingannya. Lebih iya parah kan, tuh. Heeh. apalagi buat orang yang nggak pinter-pinter banget gitu. Kayak aku kayak merasa kayak nggak bisa deh bersaing di situ. Akhirnya aku merasa coba lewat jalur PTUD nih yang pilihan kampusnya cuma ada 25 waktu itu. Mm-mm. Nah, caranya berarti harus dapat LOA dulu kan dari Mm-mm, kampusnya. Elo. Karena ya untuk ikut jalur itu emang harus punya LOA dulu. Harus diterima Akhirnya dulu ya ya. udah Mm. cari-cari lah. Mm-mm. Akhirnya aku cari-cari yang dari kampus PTUD itu, dan rata-rata jurusannya nggak nggak ada yang srek nih. Akhirnya pas Hmm. ngelihat ke Edinburgh, ternyata oh ini nih ada nih carbon management karena masih relate ke perminyakan, tapi udah mulai keluar ke climate change dan renewable energy Ya, gitu-gitu benar. ya. Aku ngerasa kayak oh bisa nih kayaknya kalau aku ngambil jurusan ini. Ya udah akhirnya coba apply dan akhirnya dapet LOA. Abis itu mulai awalnya tuh harus, kalau untuk dapat LOA tuh aku perlu nyiapin esai kayak personal Mm-mm, statement gitu SI. kenapa kita mau masuk jurusan itu. Terus ya sama data-data yang lain kayak CV, transkrip dan kawan-kawannya. Tapi Mm. itu juga perlu dipastiin lagi tuh karena ada beberapa kampus yang em, ternyata ngebedain apa namanya swasta sama negeri dari Indonesianya. Kayak aku tuh kemarin sempet apply ke ICL juga, tapi emang ternyata standarnya tuh dibedain swasta dan negeri, jadi gagal di situ. Terus em, ya itu sih paling personal statement aja yang perlu disiapin sama rekomendasi dari dosen biasanya Mm-mm. untuk apply itu. Oh Dosen ya, tadi S1 kita biasanya. dibedain apanya tuh Kak maksudnya, Mbak? Tadi Dibedain standarnya, Mas. standar standar Iya. buat itunya esainya apa gimana? Mm-mm. Apa personal statementnya itu? Bukan. Untuk kan kita juga upload transkrip kan ya. Heeh, Nah, dari situ kita dilihat IPK kita, dan ternyata heeh. untuk IPK dari kampus swasta itu di standarnya lebih tinggi daripada kampus negeri gitu. Oh, alah. Ah, itu Iya, pengalaman tuh kebetulan buat ini teman-teman karena berarti ya. di Heeh. iya
Iya, Karena iya, iya. kebetulan ini di Trisakti, jadi sekedar Iya. informasi aja. Iya, bagus, Perlu bagus, bagus. dimasukin Harus kita juga semua, harus gitu. semua. Oh, jadi di di syaratnya itu ya, terutama terkait nilai, berarti standar Mm. untuk yang swasta ditinggiin gitu. Sebenarnya nggak semua kampus kayak gitu sih, Nggak cuman semua ada kampus. beberapa aja. Mm-mm. Hmm. Tapi itu poin yang harus Kemarin aku diperhatiin berarti dapetnya ya, yang Mbak ya. ICL, yang kayak gitu. Hmm. Oke, siap. Makasih, Mbak Rifa. Nah, Ya. kalau dari Mas Tata gimana, Mas Tata? Dulu prosesnya ketika lagi persiapan beasiswa LPDP gimana? Nah, terus kan emang ini ya Mas ya, harus nyiapin esai juga gitu ya Mas ya. Ada personal statement, terus juga rencana studi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Mas Tata dulu ada tips nggak sih kira-kira biar kita punya change lebih besar untuk diterima dari esai tersebut, rencana studi tersebut dan lain sebagainya buat LPDP ini, Mas? Gimana tuh, Mas? Oke, saya ceritain dulu pengalaman saya. Siap. Jadi eh, awalnya kenapa saya milih LPDP gitu. Jadi saya di SBM gitu, saya di lab neuroscience. Nah, ada tuh satu senior saya, dia S3-nya tamat dari Prancis gitu ya, untuk neuroscience marketing. Jadi dia selalu bercerita gitu gimana pengalaman beliau kuliah dulu di Prancis dengan menggunakan LPDP. Jadi yang saya ingat adalah LPDP adalah salah satu beasiswa yang patut untuk diperjuangkan karena paling loyal gitu. Jelas, Jadi jelas, Mas. ya salah satu beasiswa paling loyal gitu. Paling Mungkin loyal semua di beasiswa semua dalam negeri diakomodir ya. paling loyal, one Betul. of the best is LPDP. Ya, Mungkin jelas, kalau jelas. dari luar banyak gitu ya, dari Ajinomoto, dari Jepang banyak gitu. Cuma Mm-mm. kalau kita dari dalam negeri LPDP tetap yang terbaik. Dia selalu Betul. bercerita teman-temannya dulu dengan beasiswa yang lain. Mungkin zaman dulu ada namanya beasiswa Budi katanya, beasiswa untuk Oke, dosen Budi. Indonesia. Mm-mm. Dia selalu menganalogikan dia setiap hari bisa makan enak katanya. Kalau mereka adalah makan enak setiap awal bulan katanya. Jadi anak LPDP sebegitu gapnya. Nah, karena saya orang bisnis, saya orang marketing, saya selalu terpikir dengan uang gitu ya. Saya bawa keluarga, gimana caranya saya bisa tetap hidup gitu. Kemudian ya udah saya bercita-cita hanya sampai cita-cita daftar LPDP gitu. Sampai akhirnya nggak pernah daftar. Akhirnya ada tiga lah teman-teman baru di lab. Mereka mau S3 gitu. Mereka ngajak, ayo kita daftar LPDP bareng-bareng katanya. Nah, saya saat itu tidak ada niat untuk sekolah. Belum mau gitu. Masih menikmati kehidupan menjadi dosen ini. Kemudian akhirnya saya adalah orang terakhir di antara tiga orang itu yang daftar. Kalau nggak salah ingat saya adalah Hamin 2 minggu baru saya daftar. Kemudian Hmm. saya baru ngeh di situ. Nah itulah teman-teman nanti tolong dilihat apa aja syaratnya ya. Jadi saat itu saya sudah punya hasil TOEFL, tapi ternyata TOEFL yang saya sangat pede itu masih kurang gitu. Oh. Oke, dengan waktu yang sangat minim, saya harus cari googling di manapun ada TOEFL terdekat. Akhirnya saya TOEFL dan saya tidak lulus. Saya 3 kali mengulang TOEFL untuk LPDP ini. Oke, dan apakah saya bersedih? Bersedih pastinya ya. Kemudian inilah yang menurut saya adalah poin yang membuat saya lulus saat wawancara. Jadi kegagalan itu tidak selamanya menjadi kegagalan, teman-teman. Jadi waktu itu TOEFL saya tidak lulus 3 kali. Akhirnya saya tes yang terakhir, itu saya ingat sekali di kampus swasta di Bandung. Akhirnya saya lulus, H-1 sebelum penutupan LPDP. Hmm. Jadi saya isai pasti belum buat gitu ya, karena TOEFL aja kayaknya nggak lulus ini. Akhirnya lulus, kemudian semuanya saya kebut dalam waktu 1 hari. Nah, karena 1 hari aja bisa saya, kenapa yang kalian tidak gitu ya? Kalau membuat nanti kan LPDP itu diminta personal statement ya Mas ya. Mm-mm. Nah, di Personal dalam statement waktu itu yang gimana tuh, sangat Mas? sempit itu saya itu pernah teringat gitu dari dosen saya dulu kalau kamu mau buat esai, buatlah orang yang membaca itu 5 menit tapi mengerti kehidupanmu sepanjang karirmu, sepanjang hidupmu katanya. Mm-mm. Oke, jadi apa yang pertama saya susun adalah siapa saya gitu. Ya, Hmm. itu di paragraf pertama saya ceritakan siapa saya, nilai hidup saya apa. Nah, nilai hidup tadi saya TOEFL gagal berkali-kali dan tidak menyerah saya ceritakan di situ ya. Itu ternyata bukan keburukan yang harus kita sembunyikan gitu, tapi ternyata kalau kita dengan perspektif yang berbeda itu keunggulan kita. Ternyata saya ini adalah orang yang pantang menyerah gitu. Kemudian pengalaman penting apa sih yang menceritakan nilai saya ya TOEFL tadi gitu ya. Kemudian turning pointnya apa? Nah, oke. Kemudian
ke paragraf 2 begini caranya saya biasanya. Adalah perjalanan akademik dan profesional saya. Saya ceritakan di situ Hmm. gimana dulu saya saat S1 sebenarnya saya adalah pilihan satu saya adalah teknik mesin dulu, Mas. Kemudian tidak keterima akhirnya ya ke mesin juga tapi mesin kapal gitu ya. Mesin kapal. Nah, saya Spesifik lagi. ceritakan bagaimana saya berjuang di sistem perkapalan yang bukan jurusan pilihan saya, tapi saya bisa berjuang lulus 3,5 tahun. Saya adalah 6 orang pertama yang lulus dari jurusan itu di angkatan saya. Jadi saya ceritakan itu, kemudian di paragraf berikutnya adalah bagaimana kepribadian saya gitu. Sehari-hari bagaimana kepribadian saya gitu. Tidak selalu kepribadian yang baik-baik saja gitu. Tapi yang buruk juga diceritakan karena itu melihatkan hanes kita gitu ya, kejujuran. Kemudian kalau kita memang punya leadership, pengalaman leadership, ceritakan di paragraf 3 itu. Apa sih komitmen Hmm. kita gitu kepada negeri ini ya, integritas kita itu saya ceritakan di paragraf 3 milik saya. Kemudian di terakhir di paragraf penutup adalah biasanya paragraf paling penting gitu. Karena selama ini saya juga kalau asistensi mahasiswa pasti lihat paragraf paling atas kemudian paling bawah gitu ya. Adalah motivasi untuk melanjutkan studi. Mm-mm. Jangan motivasi itu jangan abstrak, itu yang biasanya saya selalu ingatkan ke mahasiswa saya. Saya ingin mengembangkan Indonesia gitu ya. Mengembangkan Indonesia itu banyak caranya gitu. Ya, jangan abstrak tapi to the point. Dengan cara apa? Gitu. Jelaskan dengan detail. So what gitu? Gimana caranya? Ya. Dan kenapa itu penting ya, untuk sebagai bangsa Indonesia? Karena LPDP ya kita tahu semua ya, kita dibiayai oleh pajak para warga negara. Jadi apa motivasi kita untuk melanjutkan Mm-mm. studi sebisa mungkin dihubungkan ke sana. Mm-mm. Gitu ya. Jadi itu kontribusi untuk Indonesia. Kemudian ada nanti esai juga sepertinya yang terkait dengan apa sih kontribusi kita untuk Indonesia Mm. khusus, itu satu esai. Ya masalah-masalah nasional yang kita ingin selesaikan sekarang. Banyak kan masalah kita di Indonesia tuh. Itulah salah satu keunggulan kita hidup di Indonesia ya. Kita banyak punya Banyak masalah. masalah. Ya, kita laboratorio of sosial ya. Sosial kita banyak masalahnya. Banyak sekali lapisan masalah yang bisa kita angkat sebenarnya. Betul. Kemiskinan, kelaparan, mungkin adalah bencana alam gitu ya. Sebenarnya kita sedih, cuma beginilah cara kita sedih gitu ya, dengan menuliskan dalam sebentuk esai. Kemudian di kontribusi ini kenapa kita merasa terpanggil gitu sih, harus ada gitu ya. Ceritakan saya terpanggil untuk kasus ini kenapa dan segala macamnya. Kemudian roadmap kita setelah lulus itu jelas. 1 tahun setelah saya lulus saya akan begini, 2 tahun akan begini, 3 tahun akan begini. Jadi hal itu adalah modal karena nanti pewawancara kita pasti membaca esai kita dan kita akan divalidasi untuk hal itu. Jadi Nah, jelas iya. roadmapnya. Ya, 1 tahun akan gini, setelah 2 tahun saya lulus akan begini, begini, begini. Gitu. Kalau esai sih itu yang saya bisa ceritakan. Kalau proposal, saya yakin nanti adik-adik pasti jauh lebih memahami apa yang mau kalian teliti, apa yang mau kalian pelajari. Intinya adalah yang paling menurut saya, esai itu harus yang urgent. Proposal itu harus yang urgent. Ya, dulu apakah boleh beda Kak gitu proposalnya A saya tapi nanti pas sekolah akhirnya penelitian saya C atau Z gitu ya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Intinya adalah lulus dulu aja gitu ya. Jadi dulu saya topik saya kalau diceritakan saya juga bingung sebenarnya apa topik saya. Topik saya adalah tentang blockchain. Tentang bagaimana waktu itu saya melihat blockchain adalah solusi untuk Indonesia yang korup ini gitu. Karena blockchain kan desentralisasi, Iya, semua sistem orang bisa blockchain ya. Mm-mm. betul. Jadi semua orang bisa mengetahui transaksi dan segala Mm. macam. Saya bawa isu waktu itu adalah Indonesia adalah krisis untuk kepercayaan karena korupsinya tinggi gitu ya. Jadi saya Mm. menawarkan eh, strategi blockchain untuk pemerintahan government kita gitu. Tapi apakah itu bertahan sampai sekarang? Tidak gitu ya. Iya. Pak Alicia tahu judul disertasi saya, tidak ada blockchainnya. Jadi intinya kita atur strategi, benar kata Mbak Arifah, yang penting lulus dulu gitu ya. So, apapun yang terjadi setelah itu bodo amat ya. Jadi lebih baik menangis bersusah-susah sekolah tapi LPDP-nya sudah punya gitu. Itu. Nah, jadi LPDP dulu, lulus fokus lulus LPDP, setelah itu sekolahnya nanti dipikir. Itu sih kalau Betul, betul. Betul Mas Tata. Oke, terima kasih banyak Mas Tata buat tips tadi personal statementnya. Jadi teman-teman tadi dicatat baik-baik tuh ya. Udah ada strukturnya dari Mas Tata udah ngasih tips buat struktur di personal statementnya nih. Nah, sekarang kita ke Mbak Alicia nih. Mbak Alicia juga menarik karena kalau saya lihat dari CV-nya Mbak Alicia tuh punya
pengalaman yang banyak gitu ya, dari penulis buku, tapi juga ada sertifikasi di digital marketing gitu ya dari Tsinghua University, hingga ada sertifikasi penerjemah hukum juga ya, kalau yang saya lihat gitu. Nah, dari pengalaman yang banyak ini ya gitu ya, Kak, Mbak Alicia gitu ya, gimana waktu itu buat nulis personal statementnya gitu? Kalau dari Mas Tata kan tadi udah dikasih tipsnya gitu ya, udah ada strukturnya juga. Nah, boleh nggak diceritain gitu, Mbak Alicia, ketika menulis personal statementnya? Ini kita spesifik sekarang ngebahas persiapannya nih ya. Terus abis itu esainya sampai proposalnya sendiri. Kalau dari Mbak Alicia pengalamannya gimana? Boleh diceritain, Mbak, sama dikasih tipsnya dong gitu. Kayak baik Mas Devison, mungkin saya share dari pengalaman pribadi saya gitu. Heeh. Ya benar banget sih, mungkin kalau dilihat di sisi banyak, maksudnya sedikit sih pengalaman saya, tapi cukup beragam gitu ya. Nah, tipsnya adalah sebenarnya kita kalau nanti nulis pertama ya, kalau dalam penulisan esai, jangan semua-muanya tuh kita ceritain gitu. Maksudnya kayak tadi yang betul kata Mas Devito, saya pernah dapat sertifikasi dari UI sebagai penerjemah hukum gitu ya, penerjemah dan lain-lain. Karena itu nggak relate sama fokus problem saya dan rencana kontribusi saya, jadi nggak ada sama sekali saya bahas-bahas itu gitu di esai saya. Tapi eh, di di formulir atau di website LPDP saat pendaftaran itu kan ada kayak isian pengalaman-pengalaman ya, saya pengalaman lomba kita, pengalaman pelatihan, pengalaman seminar dan lain-lain. Nah itu bisa sih dituliskan di situ kalau buat teman-teman yang pernah ikut. Nah, kayak pelatihan-pelatihan atau sertifikasi dan lain-lain bisa dituliskan, tapi nggak semuanya perlu diceritakan walaupun itu membanggakan gitu ya. Misalkan aku pernah juara lomba renang ke Jawa Barat gitu ya, tapi nggak aku ceritakan di esai misalkan. Atau aku pernah juara debat bahasa Inggris, tapi nggak aku ceritakan di esai. Tapi ada tempatnya khusus gitu. Kalau untuk esainya sendiri, oh, maaf ya sebelumnya ada basil. Em, Kalau untuk esainya sendiri, tips yang pertama adalah fokus. Eh, kita harus pakai sense kita gitu ya. Apa masalah yang di Indonesia yang pengen kita highlight gitu. Kalau aku itu mengangkat masalah UMKM sih ya. Dan untuk proposalnya itu tentang influencer marketing, tapi di arah gimana UMKM itu bisa memanfaatkan tren influencer affiliate marketing. Dan itu masih saya pakai sampai sekarang sih, Mas Tata juga tahu ya, proposal penelitian saya. Memang awalnya juga saya ragu-ragu kayak yang lolos LPDP tuh kayak tema-tema keren-keren gitu kan, AI, blockchain, dan lain-lain kayak gitu ya. Ini saya ngangkat influencer gitu, ngangkat affiliate marketing, aneh gak sih? Maksudnya takut terlalu sepele gitu, tapi kita dalami gitu. Tema yang memang itu interest kita. Aku benar-benar bikin red line-nya lah, kayak benang merahnya. Apa pengalaman hidup aku, apa kontribusi yang pernah saya lakukan. Ya boleh, nanti buku nyusul ya. Oke. Terus apa kontribusi yang pernah kita lakukan terkait di bidang UMKM atau pengalaman bisnis dan lain-lain. Terus apa masalahnya yang sekarang sedang dihadapi sama UMKM dan apa yang bisa kita kasih solusi setelah nanti. Duh, maaf ya. Nggak apa-apa, Mbak Jalan Alicia. udah dibawa sama bapaknya. Oke, jadi kita cari benang merahnya benar-benar kayak dari alasan kita, mungkin masa lalu kita, karena kenapa saya tertarik sama small business gitu, sama UMKM, karena tadi saya sempat ceritain di awal ya, karena di saat waktu itu sempat masa-masa sulit gitu, terus saya
mulai bisnis kecil, terus ibu saya mulai bisnis kecil, dan alhamdulillah itu eh, membantu kita. Nah, jadi kayak makanya saya punya concern terhadap UMKM. Terus apa yang ingin saya lakukan? Terus kontribusi apa yang pernah kita lakukan? Hmm. Kalau di struktur esai saya, ini saya juga jadi ngecek lagi ya. Pertama itu em, hook ya, hook penting banget. Ini mungkin semua yang mau daftar LPDP udah tahu ya kalau pembukaan di esai itu penting banget. Dan tadi juga udah sempat disampaikan sama Kak Tata sama Kak Rifa gitu ya. Di awal kita harus bikin yang baca esai kita tuh langsung tertarik gitu sama diri kita. Di sini saya awalnya pakai quotes ya, quotes bikinan sendiri, nggak tahu nyambung atau enggak gitu. Kayak education has the power to change lives, but supporting small business also has the power to change someone's world. Gitu. Nah terus Asik. di situ baru saya ceritain tuh kayak kenapa saya tertarik gitu sama Hmm. UMKM, sama ini dan lain-lain. Nah, di part 2-nya saya ceritain kontribusi yang pernah saya lakukan terkait bisnis, terkait UMKM gitu. Kayak saya eh, termasuk pernah build small business, terus pernah dan lain-lain lah ya, UMKM klinik, terus saya bikin The Local Go juga waktu itu, kayak platform untuk promosiin small business di sekitar saya gitu ya. Saya bikinin konten gitu-gitu lah. Khusus namanya The Local Go, terus saya juga ceritakan, saya pernah membantu pengembangan ini desa wisata jamu di Jogja, meningkatkan produk-produk jamu di sana dan lain-lain dan gitu-gitulah pokoknya terkait kontribusi kita dan usahakan selalu pakai apa ya saya lupa ya smart atau star ya star. Jadi setiap kita nyeritain itu jangan loncat-loncat kayak misalnya tadi saya nyeritain bisnis saya langsung saya kemudian saya nyeritain The Local Go gitu. Tapi satu-satu, tapi kita harus pakai yang namanya STAR. Jadi situationnya apa, Hmm. S-nya ya, terus Oke. T-nya itu task, apa yang kita lakukan, apa eh, masalahnya gitu, terus A-nya action, apa yang saya lakukan gitu, misalkan di The Local Go tadi, terus R-nya result. Jadi penting banget gitu untuk nyeritain yang kita lakukan tuh udah sampai misalkan dari The Local Go ini ternyata banyak video-videonya yang viral, terus para penjualnya tuh sampai omsetnya meningkat di ini bahkan sampai 50% sampai 200% kayak gitu ya. Dari laporan UMKM-UMKM ini gitu. Jadi kita ceritain results-nya juga dari yang sudah pernah kita kontribusi yang pernah kita lakuin itu apa. Kalau aku gitu. Lalu di part 3 berarti ya, part selanjutnya itu masalah sama solusi yang ditawarkan. Jadi Hmm. menyoroti apa? em, intinya sih saya digitalisasi UMKM kayak gitu. Digitalisasi UMKM. Terus solusi yang ditawarkan apa dan harapannya apa? Langsung tuh udah ada mulai masuk-masuk kayak kenapa makanya saya pengen lanjut S3 kayak gitu kan, pengen lanjut studi. Hmm. Terus masuk ke alasan pemilihan studi dan rencana studinya. Jadi di sini kita cuman nggak bisa ngomong kayak aku pengen ITB atau aku Hmm. pengen Harvard karena dia peringkat terbaik gitu ya. Tapi kita harus ceritainnya kayak kenapa em, fasilitas atau kurikulum misalkan atau dosen gitu ya di kampus itu bisa support cita-cita kita gitu ya terhadap Hmm. tadi yang kita ceritakan sebelumnya. Jadi kayak kita kayak riset gitu lah kampusnya punya fasilitas apa aja Hmm. terus dan lain-lain kayak kita di situ nulisin kita kenal banget nih sama kampus ini. Oke, oke. Mantap, mantap, Nah, mantap di banget, situ Mbak. Heeh. di situ kayak saya ceritain fasilitas SBM ITB kayak punya Hmm. Nurul Business Laboratory itu yang Mas Oh. Tata di situ. Tapi meskipun sekarang saya belum mempelajari ke situ sih. Terus promotor saya Ibu Mustika Susiati Heeh. beliau tuh mengembangkan platform untuk UMKM gitu, Ecobiz gitu kan. Jadi kayak saya merasa ya intinya mah
intinya bisa jalan gitu ya, dan Mm-mm. sama-sama peduli punya concern untuk UMKM dan lain-lain kayak gitu. Terus ada mata kuliah tuh. Jadi ini juga sebelum saya daftar LPDP kan saya dikasih tips ya sama senior saya gitu, maksudnya yang lolos LPDP juga. Jadi kita sedetail mungkin ceritain kampus kita, termasuk mata kuliah. Kita bandingin ya, misalkan saya milih ITB, saya bandingin sama UI, UGM. Apa sih yang ada di ITB dan nggak ada di kampus lainnya di Indonesia, misalkan. Kayak gitu. Terus rencana kontribusi dan komitmen pasca studi. Nah, ini dibagi, mungkin udah pada tahu juga ya, dibagi kalau saya dibagi 3 jangka waktu ya, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Panjang. Nah, ini sama pakai metode. Kalau ini pakai metodenya SMART namanya ya. Kalau tadi Smart. kan Oke, tadi star. ya Terus sekarang smart. Nah, oke, STAR. sip, sip. Kalau Catat, STAR catat, tuh catat. kayak untuk yang udah pernah kita lakuin. Jadi udah pernah kita lakuin, jadi resultnya apa. Hmm. Kalau SMART itu kayak rencana kita. Jadi Hmm. S-nya itu spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, T-nya itu time bound. Jadi kita spesifik dan harus terukur dan harus achievable gitu. Kayak tadi juga Mas Tata udah sempat singgung sih, jangan sekedar kayak saya ingin memajukan UMKM di Indonesia, tapi dengan cara apa? Meskipun jadi kita itu kan cuma satu individu ya dari ratusan juta ya penduduk Mm-mm. Indonesia. Jadi kontribusi kita walaupun kecil, walaupun misalkan untuk satu lingkungan gitu ya. Tapi kalau itu spesifik, achievable dan ya maksudnya LPDP itu lebih suka yang kayak gitu, yang kayak Betul. realistis gitu. Realistis. Jadi bukan kayak ini mengubah peraturan apa kayak gitu gitu. Dan dikasih time bound-nya tadi si smart setting. Jadi kayak dalam jangka waktu berapa tahun saya akan melakukan ini dan ini gitu. Tapi semuanya Hmm. harus logik, kita harus realistis. Nah, baru di akhir penutup, ini juga tadi udah disampaikan ya sama dia. Penting banget di penutup ini kita kalau tadi di awal hook, nah di akhir juga harus benar-benar ngasih penutup yang gong gitu ya, gong banget Mm-mm. gitu. Dan kalau bisa di sangkut pautin sama visi PDP gitu. Apa ya? Apa sih yang relate sama kita? Nah itu benar-benar dicari gitu. Di situ nanti disebutin. Terus kata-kata penutupnya. Terus sekarang apa? Kalau dulu waktu saya ada kata-kata Indonesia, lagi musim Indonesia emas kan ya di tahun lalu tuh kayak gitu. Jadi kayak Lagi musim Indonesia Emas dan benar. gitu ada masik-masik gitu sih mungkin. Kalau proposal penelitiannya tadi tentang affiliate influencer gitu ya, saya bikin proposal seperti biasa aja sih ya, sesuai passion saya Mm-mm. gitu-gitu, tentang jangan lupa dari data-data referensi dan lain penulisan. Itu aja mungkin, karena kalau Oke. untuk proposal Hmm. sampai saat ini masih belajar juga sih, untuk penelitian masih banyak kekurangannya. Ya, Oke, terima siap. kasih Mas Siap, Jessica. Mbak Alicia. Thank you banget. Itu tadi dicatat baik-baik, guys, gitu. Ada star sama ada smart gitu ya. Jadi jangan lupa itu nanti buat yang mau nulis esai ataupun mau nulis personal statementnya itu bisa banget dipakai. Nah, kalau dari Mbak Alicia sama Mas Tata ini kan masih soal bisnis gitu, masih soal manajemen gitu ya. Tapi memang kalau yang saya lihat itu intisarinya adalah bagaimana kita gitu ya, kita bisa memposisikan diri sebagai kita itu bakal berimpact untuk Indonesia sebetulnya gitu ya. Nah, tapi yang menarik di sini ada Mbak Arifah gitu ya, yang memang skupnya itu dari isu lingkungan dan lain sebagainya, dan juga tesisnya itu mengenai bioenergi dan carbon capture di Indonesia ya. Ya Mbak ya, bener ya. Iya benar Mas. Nah, eh, dulu dulu berarti Mbak Arifah pengalamannya gimana tuh? Karena saya sebagai anak teknik juga gitu ya, Mas Tata mungkin paham gitu ya. Mas Tata paham gitu. eh Pasti akan lebih menantang gitu buat buat persiapan ininya, buat persiapan menulis esainya, persiapan proposalnya dan lain sebagainya. Kalau dari Mbak Arifah, prosesnya bisa diceritain gitu Mbak? Sama tipsnya sih Mbak. Saya juga butuh nih tipsnya nih. Gimana tuh Mbak? Oke.
Sebenarnya karena waktu di perminyakan sempat belajar dikit-dikit tentang carbon capture kan, carbon capture and storage tuh sempat dibahas. Mm-mm. Cuman emang nggak terlalu dalam, mungkin kayak cuma introduction-nya doang gitu. Em, Kalau nggak salah mulai dengar-dengar tentang carbon capture tuh dari ya webinar-webinar gitu juga lah. Terus Mm-mm. em, mulai tertarik karena di situ kayak kita perminyakan nih jatuhnya kayak energi fosil. Terus tiba-tiba ada yang namanya carbon capture and storage yang ternyata masih Mm-mm. relate sama perminyakan juga, tapi dia untuk mengurangi emisi gitu kan. Dan emang sebenarnya ada concern juga sih, kayak kita nih di perminyakan kok kayak energi fosil banget, gimana caranya kita bisa shifting ke energi terbarukan juga gitu kan. Dan menurutku itu lebih ke apa ya, karena di situ tuh cara gimana kita bisa shifting pelan-pelan untuk ke gimana cara kita bisa Energi mengurangi terbarukan. climate change gitulah di Indonesia. Oh, climate change. Heeh. Akhirnya ya udah em, untuk penulisan esainya jujur kalau pengalaman profesional nggak ada sama sekali. Tapi Mm-mm. em, waktu itu kalau nggak salah cara nulisnya tuh ya baca-baca dari apa yang udah ada terjadi di Indonesia aja, cari-cari info di internet lah pokoknya semuanya. Waktu itu sih sekalian minta tolong ke profesional juga. Jadi aku tuh sekalian nyari-nyari di LinkedIn mana orang yang kira-kira bisa ngebantu untuk nge-review esaiku gitu. Karena Nah emang itu kita tuh, heeh, butuh benar-benar. profesional yang emang paham juga di bidangnya kan. Jadi Iya sih, aku iya lebih ke benar-benar nyari benar-benar. orang-orang di LinkedIn, di mana ya Heeh. waktu itu di Telegram, ya pokoknya segala platform lah aku manfaatkan gitu untuk Oh. bisa nge-review esaiku. Ya intinya seek for help aja sih ke orang-orang yang emang mau menolong tuh banyak banget sekarang. Hmm. Oke, oke, oke. Apalagi kan kita punya tujuan yang jelas gitu ya. Ini saya buat LPDP dan lain sebagainya pasti Mm-mm. akan dibantu gitu ya. Iya betul, Heeh. Iya sih, nah itu bagus benar-benar. juga tuh teman-teman benar. Jadi setelah selesai menulis tadi kan dari tipsnya banyak banget gitu ya. Jangan lupa kita pasti butuh tanggapan, butuh saran, butuh kritik, butuh masukan gitu ya. Mm-mm. Jadi untuk tahap persiapannya pun itu bisa kita tanya, kita cari ada orang di LinkedIn yang, oh ini profesional backgroundnya cocok nih dengan apa yang ingin saya bawa gitu kan. Mantap Iya. Mbak Rifa tipsnya. Dan itu juga Oke. sangat ngebantu banget sih karena em, kayak kita pertama kali nulis udah selesai kita pikir oh udah bagus banget nih gitu kan. Tapi ternyata pas di review sama orang, iya juga ya kenapa juga kemarin kita Mm-mm. nulis ini ya kenapa juga kok kayak gini ya strukturnya itu tuh pasti pasti banget. Jadi emang kita tuh butuh bantuan dari orang lain juga sih. Oke, oke, terima kasih Mbak Arifah. Oke, sekarang saya mau nanya dulu ke eh, Mas Tata nih, Mas Tata. Jadi kan kita udah, tadi kan kita udah ke step by step dari pengalaman sampai ke gimana sih proses persiapan untuk LPDP gitu ya, Mas. Nah, setelah itu kan ada tahap interview ya, ada tahap dengan reviewer gitu ya. Nah, dari Mas Tata ada tips gak nih Mas? Kira-kira gimana sih biar kita bisa atau bahkan dari kalau Mas Tata bisa mengetahui itu sudut pandang asesornya gimana gitu ya? Atau Mas Tata punya tips tersendiri apa? Apalagi tadi Mas Tata hebatnya adalah mempersiapkannya tuh dadakan gitu. Nah, menghadapi asesornya tuh saat wawancara gimana kira-kira Mas Tata? Oke, saya dari sebelum daftar LPDP memang tahu keunggulan saya adalah berbicara kepada orang. Itu yang saya lihat Mas. Jadi, Oke, Mas Tata cocok pertanyaan ini. jadi saya dari awal udah bilang ke teman-teman, saya hanya butuh lulus TOEFL ini, kayaknya saya lulus deh ke depannya gitu. Karena kayak batu terbesar saya adalah di TOEFL. Nah, jadi teman-teman juga di sini harus tahu gitu kelemahan masing-masing itu apa Mm-mm. gitu. Kemudian di prepare dari jauh-jauh hari ya. Kalau tahu memang kelemahannya kayak saya TOEFL ya tes TOEFL-nya dari jauh-jauh hari. Karena TOEFL kan 2 tahun nih kan berlaku kan ya. Oke, nah saat itu karena saya sebenarnya udah buat proposalnya, kemudian udah saya pelajarin. Tapi kan namanya wawancara gitu ya, pasti ada gugup, pasti Mm-mm. ada namanya. Karena di situ ada orang psikolog. Jadi kita saat wawancara itu ada orang Hmm. psikolog. Kemungkinan jika kita berbohong gitu, Kelihatan. ketahuan gitu kan. Nah akhirnya
sama kayak Mbak Arifah tadi, saya lupa, saya ketemunya di LinkedIn atau di Instagram gitu ya. Akhirnya saya ketemu orang yang buka jasa untuk latihan wawancara di Oh, LPDP. ini keren banget ya, ada ya ternyata ya. Saya lupa gitu nama orangnya, tapi saya punya kontak WA-nya gitu. Ternyata dia itu adalah eh, apa namanya, awardee juga, awardee LPDP untuk 2 kali malah. Jadi Oh, saat dua S2 dia kali. pakai LPDP, kemudian untuk S3 dia cari LPDP lagi. Jadi Wow. berarti ilmunya udah nggak Iya, main-main gitu. pengalamannya juga dari expert itu bagus itu. Kemudian saya lihat testimoninya juga banyak kan yang latihan wawancara. Oke, akhirnya saya ngambil paket yang paling rendah kayaknya cuma 6 kali. eh, jadi saya punya kesempatan 6 kali untuk belajar wawancara dengan beliau. Akhirnya dari setiap wawancara itu saya dapat evaluasi. Jadi ternyata saya kira saya perfect gitu, tapi ternyata di mata orang ada sedikit celah-celahnya gitu. Nah, saya itu Hmm. ternyata waktu itu adalah kelemahan saya adalah kalau ditanya, saya akan langsung menjawab dengan cepat. Jadi Mas bertanya, saya langsung jawab, bertanya langsung menjawab gitu. Hmm. Nah, ternyata menurut dia jangan kayak gitu gitu. Tapi kasih delay waktu karena itu menandakan kita berpikir gitu ya. Kita berpikir dan menghargai pertanyaan orang, kata dia gitu. Oh iya benar juga sih kalau kita di menanggapi tapi kemudian kayak mencerna gitu kan lebih menghargai. Hmm. Nah, saya pakai itu kemudian karena kalau topik itu saya bawakan kepada teman-teman yang ahli, seperti waktu kalau Mbak Arifah kan waktu esai ya cocok ya karena perlu evaluasi. Tapi kalau wawancara kepada orang ahli, mereka akan tidak tertarik. Beda ya pertanyaan orang yang paham dengan orang yang tidak paham, tapi Hmm. ingin memahami kan beda ya. Jadi kayak kita ngobrol sama anak kecil tuh kan beda pertanyaannya, biasanya pertanyaannya konyol-konyol gitu. Hmm. Nah, saya butuh yang karena juri kita belum tentu paham dengan topik kita kan. Nah, Hmm. Mas itu saya lupa dia jurusannya apa, pokoknya dia nggak ngerti tentang blockchain. Jadi dia bertanya terus dengan saya. Jadi karena pertanyaan itu kan kita jadinya, oh iya ya, ini kayaknya orang nggak ngerti gitu. Ini adalah gap yang perlu saya jelaskan kepada orang awam tentang blockchain. Hmm. Jadi saya catat, kemudian karena 6 kali, jadi anggapannya saya 6 kali pernah wawancara LPDP gitu. Wawancara yang benerannya adalah wawancara saya yang ketujuh. Jadi harusnya saya Heeh. sudah sangat pintar gitu ya. Sedangkan kita kalau LPDP batas kita gagal itu kalau nggak salah 3 kali kan. Kita 3 kali boleh mencoba LPDP. 3 kali atau lebih ya saya lupa. Pokoknya tapi ada batasnya. Nah, berarti kan saya karena saya prepare kemudian saya ambil simulasi yang 6. Saat kejadian realnya adalah presentasi saya ketujuh kan. Jadi saya sudah sangat matang. Jadi teman-teman di sini jangan jangan merasa hebat gitu, jangan merasa minder juga. Pasti diketawain gitu sama teman-teman. Saya nggak cerita sama teman saya waktu itu saya sampai cari jasa latihan wawancara ya. Ya, kalau saya cerita nanti kita lulus bertiga. Jangan-jangan saya nggak lulus gitu kan. Ini kita lagi berstrategi kan ya. Jadi jangan selalu merasa hebat karena ternyata setiap pertemuan saya selalu dapat evaluasi. Berarti kan saya Betul. belum seperfect itu kan Hmm. ya. Akhirnya ya itu akhirnya menjadi bekal. Beneran saat wawancara saya yang ketujuh, orang-orang lain itu wawancara 2 jam gitu. Saya hanya wawancara 45 menit. Karena saya tahu poin-poin apa yang bakal dia tanya. Saya sudah Hmm. presentasikan gitu. Jadi dia tidak akan Hmm. mungkin menanyakan hal itu. Sampai dia kayaknya mungkin bingung mau nanya apa lagi karena sudah saya jelaskan hal-hal detailnya gitu. Hmm. Ya 45 menit saya ingat. Saya waktu itu selesai wawancara, pikiran saya hanya satu. Dia tidak tertarik atau sangat mengerti. Itu aja dua di Hmm. antara dua itu. Ternyata berarti dia mengerti karena saya lulus ya. Iya, karena lulus berarti mengerti Berarti banget tuh, ya Mas. betul. Eh, oke, 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 menarik banget Mas Atta. Ih, saya jujur baru tahu tuh, bahkan ada jasa untuk Oh latihan ada Mas. wawancara ya. Ada. Eh. Betul, tapi Nah, emang kuncinya pasti kan kita butuh feedback gitu ya. betul. Butuh feedback, butuh masukan gitu kan. Ya bener tadi Mas Tata udah 6 kali latihan gitu, berarti sama aja udah 6 kali wawancara LPDP. Dan Oh, itu. otomatis kan makin lama juga udah muscle memory tuh, ngomongnya ini gitu. Yang disampaikan ini pertanyaannya ini gitu. Jadi udah ketebak banget gitu. Nah, itu tips-tips kayak gitu tuh yang kadang saya tidak saya pribadi tidak melihat gitu. Saya nggak tahu gitu. Makanya buat hadirin hari ini disimak baik-baik tuh. Langsung dicari siapa ya yang bisa buat latihan wawancara LPDP gitu. Nah, kita tadi udah ke prosesnya gitu ya, sampai ke
seleksi wawancaranya itu gimana, tips and triknya juga udah dapat banget. Selanjutnya saya ingin membuka peluang nih, membuka peluang buat teman-teman semua yang ingin bertanya. Oke, tapi sebelum itu, sebelum teman-teman bertanya, nantinya saya punya satu pertanyaan lagi buat eh, Mas Mbak semua yang ada gitu ya. Kalau misalkan bisa merangkum dalam satu kalimat gitu ya, misal merangkum dalam satu kalimat atau tidak, nggak usah satu kalimat deh, satu paragraf atau terserah sebebasnya gitu. Apa kiat-kiat sukses untuk dapat LPDP ini? Boleh dari Mbak Alicia gitu. Baik, kiat sukses untuk lolos LPDP Iya. gitu ya, berarti. Mm-mm. Kiat-kiat Oke, sukses tapi dirangkum gitu dalam dalam satu paragraf gitu. pendek gitu Gimana ya. kira-kira Oke. apa tuh? Kiat-kiatnya apa aja tuh? Hmm. Yang pertama pasti prepare ya, harus preparation. Meskipun saya juga alhamdulillah sekali lolos, tapi sama kayak teman-teman lain, prepare, review esai, terus latihan interview, kontemplasi tema yang mau kita angkat apa. Terus yang nggak kalah penting berdoa kali ya. Karena kayak ada faktor X juga sih ya. Jelas. Maksudnya iya, gitu. Ada faktor X, berdoa. Waktu itu kayak ya pokoknya tips-tips dan minta dukungan keluarga. Kalau yang udah nikah suami, anak. Kalau yang belum nikah orang tua kayak gitu yang minta doa terus. Em, Kayaknya itu deh. Oke. Terima kasih. Oke, siap Mbak Alisa. Mbak Alicia. Kalau dari Mbak Arifah gimana Mbak Arifah? Sebenarnya sama sih kayak Mbak Alicia tadi. Cuman untuk bisa melakukan itu semua, yang pasti harus ada niatnya dulu. Asal niatnya udah Hmm, kuat banget, itu semua pasti bisa lancar. Dan jangan lupa juga seek for help, karena saingan kalian tuh banyak banget. banyak Jadi banget. nggak bisa jalan sendirian. Emang harus dibantu banyak orang gitu. Jadi ya paling itu aja sih. Niat aja dulu. Niat aja dulu. Oke, siap. Mm-mm. Kalau dari Mas Tata gimana Mas Tata? Kalau saya cuma satu, Mas. Yang saya ingat dari perjuangan LPDP ini adalah semangat terus, jangan menyerah sampai kamu ditolak, gitu. Kalau kamu belum ditolak berarti tidak ada alasan untuk menyerah ya. Ya. Jadi Dia semangat berjuang terus ya aja Mas ya? terus, gitu. Coba Berjuang saya aja waktu terus itu ya. menyerah untuk tes TOEFL, mungkin saya nggak dapat LPDP. Oh iya bener sih. Ya. Bener-bener bener. Hamin satu loh, Mas. Ya. Hamil satu, iya sih jujur. Kayaknya Tuhan aja udah angkat tangan waktu itu. Iya bener-bener. Bener, tapi kan karena punya kegigihan buat, ya saya harus Iya, dapat ini gitu ya. Jadi ya terus iya. berjuang di situ. Ya. Mantap, Mas Tata. Berjuang terus sampai kamu ditolak, gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Tata. Nah, kita udah melaksanakan sesi talk show-nya. Sekarang saya mau lanjut ke semua hadirin, semua audiens hari ini untuk bagi yang ingin memberikan pertanyaan, langsung aja raise hand. Ayo, ada yang mau ngasih pertanyaan? Kita kasih kesempatan. Oke, dari Kak Aprilia. Silakan Kak Aprilia, boleh Ya, ditanya? selamat siang. Sebelumnya terima kasih Kak Devito atas kesempatannya. Mhm. Terima kasih juga untuk Karir Center Trisakti udah mengadakan acara ini yang sangat insightful ya, terutama berguna banget buat scholarship hunter. Hmm. Ya, perkenalkan izin Pak Ricci, saya dulu mahasiswanya Pak Ricci, kebetulan. Ya, saya Ida. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk Kak Alicia, izin berarti Kakak ini jalur kewirausahaan LPDP ya, Kak ya? Pertanyaan yang kedua, benar nggak sih kalau untuk jalur kewirausahaan itu peluangnya lebih banyak dibandingkan dengan jalur lain gitu? Ini juga Mm-mm. berlaku untuk eh, tiga kakak juga mungkin punya perspektif masing-masing untuk jalur kewirausahaan, apakah lebih banyak peluangnya atau sama saja gitu? Kemudian yang kedua khusus untuk Kak Arifah, em,
ini kakak kan di Edinburgh ya. Kalau boleh tahu Kak, dulu preparationnya pakai konsultan education gitu nggak ya? Terus juga ingin tahu nih preparation untuk LPDP dan universitinya. Boleh tahu nggak timeline untuk daftar Edinburgh ini di bulan berapa? Kemudian untuk LPDP-nya ini kakak daftar di batch berapa gitu. Terus saya ingin tahu persiapan yang paling lama itu di bagian mananya sih gitu. Nah, Oke. untuk yang kedua, untuk university-nya pernah daftar di mana aja kalau untuk di UK gitu. Dan ada kayak persyaratannya ada berbeda nggak sih sama yang di Edinburgh gitu. Kalau Edinburgh kalau nggak salah kan ada application fee juga ya Kak ya. Untuk di Mm-mm. university yang lain itu gimana? Nah, saya juga penasaran karena cukup tertarik juga di Human Resource Management di Edinburgh. Kalau nggak salah saya lihat untuk esai ada 40% untuk akademik dan 60% untuk non-akademiknya. Boleh nggak kakak coba share pengalamannya bikin esai di Edinburgh waktu itu gimana? Terus CV-nya ini pakai CV versi eh, akademik atau CV kerja biasa? Gitu aja sih Kak. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Aprilia atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab tadi dari kira-kira tadi ditanyain terkait jalur kewirausahaan. Nah, itu gimana tuh Kak? Peluangnya gimana kira-kira juga kalau dari Kakak? Silakan Kak. Gitu kan. Sebenarnya saya memang waktu awalnya galau ya. Jadi di APDP kan banyak skema-skema. Mm-mm. Nah, itu juga benar-benar tadi kita tuh harus prepare termasuk milih skema kita gitu yang mana Mm-mm. karena itu opportunity-nya kan beda-beda ya. Yang paling sesuai yang mana? Tadinya saya memang mau ambil kewirausahaan, tapi jadinya saya ambil target fit yang TNI apa ya? Polri, PNS ya, Iya, PNS TNI gitu. Polri, Jadi PNS. jadi nggak jadi ambil kewirausahaan sih saya jadinya dulu. Kalau untuk seleksinya sebenarnya semua skema itu sama, tahapannya dan lain-lain. Bahkan interviewernya juga, kan kayak kita ada grup LPDP gitu ya, bareng-bareng yang daftar, terus kayak ada yang dapat interviewer yang sama sama saya, tapi kita beda skema gitu. Terus S2 ataupun S3 itu em, digabung gitu ya. Jadi misalkan saya di skema PNS, saya di Polri, waktu itu passing grade-nya 940 ya, 940. Nah itu walaupun kita mau daftar S2 ataupun S3, sama-sama harus melebihi passing grade gitu. Kayak gitu sih. Jadi, nah itu kita harus cari tahu juga, pelajari skema-skemanya. Jadi kalau tentang kewirausahaannya seperti apa, mungkin saya jadinya belum bisa menjawab secara detail, tapi em, yang saya tahu harus punya proposal bisnis kalau nggak salah. Oke, terima Oke. kasih Mbak Alicia. Nah, tapi mungkin boleh sekalian dijawab untuk Mbak Arifa sama Mas Tata. Mas Tata di mana nih? Mbak Arifa dulu. Kalau Mbak Arifa tadi kan skemanya juga udah sempat dijelasin tuh ya Mbak ya. Cuma untuk kira-kira dari skema yang Mbak Arifa pilih ataupun dari menjawab dari skema kewirausahaan tadi, apa gitu? Kira-kira gimana tuh Mbak Arifa? Apa yang Mbak Arifa tahu soal skema kewirausahaan atau mungkin ada skema lain yang sebetulnya punya opportunity atau punya passing grade yang lebih besar untuk kita keterima gitu. Silakan Mbak Arifa. Ya, kalau untuk jalur LPDP-nya sih asal nggak reguler aja sih sebenarnya. Hmm? Itu Iya. yang selain reguler tuh passing Heeh, grade-nya nggak pasti. setinggi langit lah pokoknya. Iya, tinggi langit mah. Heeh. Terus tadi kalau pertanyaan yang tentang timeline, Mm-mm. em, aku tuh mulai IELTS kan udah duluan tuh. Eh, Pokoknya mulai persiapan LPDP-nya kalau nggak salah mulai awal tahun 2024. Hmm. Sorry, 2023 akhir. Oh ya, sorry ya agak udah lupa dikit. Kalau nggak salah 2023 pertengahan itu aku udah mulai nyiapin esai. Hmm.
udah mulai nyiapin esai untuk apply ke kampus-kampus yang mau aku daftar. Waktu itu sempat daftar ke ICL sama Edinburgh sama Queensland di Australia sama Manchester. Hmm. Iya, iya itu. Dan yang gagal ICL doang itu karena tadi yang aku bilang ternyata ada Ada perbedaan perbedaan standar itu ya, standar lulusan dalam degree gitu. swasta itu. Ya, jadi yang dapet tuh kebetulan 3 LOA waktu itu Edinburgh, Manchester sama Queensland. Cuman Oke. karena yang PTUD kan cuma Edinburgh, jadi aku Mm-mm. submit ke LPDP-nya yang Edin. Nah, Hmm. untuk apply ke kampus Edinburgh-nya itu di bulan Desember 2023 untuk intake yang September 2024. Jadi emang agak almost setahun kurang gitu lah. Karena emang application-nya tuh buka di bulan Desember. Nah, pokoknya tipsnya untuk daftar kampus itu adalah daftar as early as possible aja. Karena Hmm. biasanya mereka tuh ada sistem kuotanya dan biasanya makin udah mau tutup, itu makin banyak yang daftar, makin kecil peluang kalian untuk keterima gitu. Jadi eh, harus dilihat dari sekarang, udah bukanya itu misalnya pembukaan daftar itu Oktober, kalian harus apply di bulan Oktober gitu. Ya itu memperbesar peluang untuk keterima aja sih. Itu kalau untuk timeline apply kampus, terus kalau misalnya dapet, kalau apply LPDP-nya waktu itu aku batch pertama 2024. Jadi Batch pertama ya. alhamdulillahnya LOA Edin tuh dapet di Desember atau Januari gitu ya kalau Hmm. nggak salah. Dan Februari tuh penutupan LPDP. Jadi emang rada harus ngebut-ngebut juga sih, walaupun nggak sehamin satu kayak Mas Tata ya. Cuman emang agak buru-buru juga di situ. Dapat em, ya gitu, dapat Edin, habis itu langsung ikut yang batch 1 2024. Hmm. Itu untuk timelinenya. Nanti kan keterimanya bulan Juni, Juli, itu tinggal ngurus onboardingnya aja gitu. Oke, oke. Kalau pertanyaan tentang konsultan tadi, sebenarnya aku sempet diskusi sama San Edu waktu itu. Karena waktu itu aku ngambil IELTS-nya di British Council, bukan di IDP, jadi nggak dapet konsultasi gratis dari IDP. Cuman kalau IELTS-nya di IDP, itu biasanya mereka udah provide untuk konsultannya sendiri gitu buat bantu apply segala macam. Waktu itu aku sebenarnya pengen dibantuin sama San Edu, cuman karena mungkin terlalu ambisius ya waktu itu, jadi udah keburu daftar duluan tanpa dibantuin agent. Jadi mereka udah nggak Hmm. bisa ngebantuin proses selanjutnya gitu. Kalau mau emang dari awal udah pakai agent aja biar gampang. Udah pakai Cuman ya konsultan ya. biasanya mereka free free of charge gitu Oke. sih, kayak nggak perlu bayar kalau emang pengen dipermudah ya. Cuman waktu tuh Hmm. ngerasa kayak, aduh kayaknya ini butuh cepet deh. Takutnya Hmm. kalau lewat third party, takutnya malah jadi memperlama prosesnya gitu. Cuman banyak juga kok teman-temanku yang ternyata pakai konsultan dari IDP. Hmm. Jadi itu Oke, oke. fine-fine aja kalau emang pengen dari awal lebih baik langsung aja gitu. Ya, Atau emang udah IELTS direncanain dari dari sekarang IDP gitu ya. aja. Bener, bener, Mm-mm, bener. Sip, sip, gitu. sip, Sama sip. tadi ada pertanyaan apa ya? Personal statement ya. Hmm. Em, Kalau di jurusanku, jadi tuh Edin emang ini mungkin tujuannya ke Edin ya yang aku tahu. Iya, diedin. Waktu itu tuh emang dibagi dua, tapi beda-beda biasanya per jurusan. Kalau di jurusanku tuh eh, bukan akademik dan non akademik, tapi eh, lebih ke pengalaman kita sama satu lagi tuh in the future-nya tuh kita mau ngapain. Aku biasanya dipisahnya kayak gitu. Cuman itu biasanya nggak beda-beda jauh sih. Kalau misalnya non-akademik dan akademik, mungkin lebih ke non-akademik kita bahas apa yang udah kita lakuin selama ini. Dan akademik lebih ke apa yang bakal kita lakuin selama kita S2 Hmm. gitu mungkin. Tapi itu ya balik lagi fluid banget sih dan emang per jurusan tuh beda-beda. Hmm. Mungkin kalau misal bisa sebutin aja tujuan jurusannya apa, ntar mungkin aku bisa cari kontak temenku yang Wih, ada di jurusan cakep. itu gitu biar saya karena emang banyak orang Indonesia juga sih di Edinburgh. Tadi apa human research kalau nggak salah tertarik ya, Kak Aprilia ya? Di Iya Edin ya? betul, Human Research Eh, Management. human research management.
Mm-mm. Oh iya bener. Banyak Oke, sih boleh yang nih menjawab nanti di Kak situ. Aprilia sama Mbak Arifah langsung nih ya. Mm. Coba ngobrol-ngobrol ya. Nah, tapi tadi saya mau meneruskan dulu ke Mas Tata. Kalau Mas Tata, jalur apa Mas yang digunakan dulu? Terus gimana tuh Mas dulu? Saya jalur paling ekstrim, Mas. Saya jalur reguler. Wah, ini nih. Ini ternyata udah H-1 jalur reguler. Mas Tata, Anda luar biasa Mas Tata mau izin. Saya jalur Oke, reguler. oke. Kemudian ini adalah pertama kali saya cari LPDP, jadi one shoot. Tembakan pertama jalur reguler. Emang Jalur langit. ajaib Ya, ini tuh Mas Tata nih. ya Nah, jadi itu dia. Hmm. ah, saya bingung tadi kasih tips yang mana yang paling mudah gitu ya, jalur yang paling mudah. Karena jalur saya adalah jalur paling ekstrim. Jadi saya tidak mengatur strategi. Strategi saya adalah gimana lulus TOEFL gitu. Kemudian ya udah bertarung aja gitu. Nggak ada Oke, oke. strategi-strategi, yang penting bertarung aja. Oke, oke, oke. Oh gitu ya Mas Tata ya. Oke, Ya, oke. gitu. Nah, ini dia nih, ini Mas Tata unik ya. Mas Tata unik banget gitu. Tadi Makanya Pak Ricci aja Mbak saya. Mbak Arifah jalur PTUD ya, PTUD, terus Mbak Alicia jalur TNI Polri ya. Nah, itu nanti buat jalur mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut juga sama teman-teman ya. Intinya kalau misalkan pengen change-nya lebih besar, sebaiknya jangan reguler. Cuma buat Mas Tata, ini mungkin ada tips khusus nanti Mas Tata. Heeh. Atau ada jampe-jampenya. Enggak, enggak. Oke. Kak Aprilia gimana? Sudah menjawab belum Kak Aprilia? Atau ada pertanyaan lanjutan? Ya cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aprilia. Kak Aprilia jangan lupa nanti mau hubungi Mbak Arifah ya. Heeh, buat tanya-tanya langsung tuh. Oke, Kak Malia maaf masih ada waktu nggak ya kira-kira untuk satu pertanyaan lagi mungkin dari Boleh, audiens? boleh Kak, satu Boleh? lagi. Oke, siap. Silakan dibuka satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Ada yang masih ingin bertanya langsung aja raise hand, langsung aja raise hand. Ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya udah cukup nih penjelasannya gitu ya. Udah tidak ada yang ingin ditanya lagi dari audiens. Tadi saya juga dapat banyak banget insight gitu ya, karena saya cukup tertarik juga untuk LPDP. Cuma memang studi saya masih panjang, saya masih semester 3. Jadi masih mencoba buat adaptasi dulu ini juga di kampus dan di dunia perteknikan ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi talk show ini, saya ingin meminta gitu ya, mohon izin kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statementnya nih. Boleh yang pertama dari Mbak Alicia dulu, closing statementnya Mbak, silakan. Kayak apa ya closing statement-nya? Kalau dari saya sih dal- dalam menjalani apapun gitu loh, do your best gitu, mau itu daftar ke DP, kampus dan lain-lain, karena kita tuh nggak sebenarnya gitu ya, nggak tahu kan hidup kita mengarahkan kita kemana. Kalau dari itu, jadi kayak pokoknya lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jadi apapun hasilnya, kamu ya menyesal gitu maksudnya. Kayak coba seandainya dulu gini gitu. Dan, tapi selepas itu selalu percaya juga bahwa semuanya tuh takdir Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita gagal, down, kan sekarang Gen Z banyak ya, sampai banyak yang bilang mental surgery dan lain-lain, karena banyak yang gampang putus asa dan lain-lain. Um, saya juga pernah gagal gitu maksudnya di luar beasiswa gitu ya. Seperti jadikan itu pelajaran atau pengalaman untuk kita lebih baik lagi, dan selalu yakin kalau saya kalau misalkan ada pintu yang ditutup berarti kita diarahinnya kemana gitu, dan yakin bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segalanya yang terbaik buat kita, tinggal kita berusaha melakukan yang terbaik. Asik. Oke. Do Dan your untuk yang best ya masih, kali saya. ya Asik. doer deh. Makasih. Terus untuk yang masih S1, itu Heeh. kesempatan kalian buat nambahin banyak pengalaman ya, di Siap. selain cuman mikirin IPK gitu ya belajar, tapi kayak ikutin uh, internship Hmm. misalkan, atau magang-magang, Mm-mm. atau organisasi, pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Itu akan membantu buat broaden your
perspektif, Yes. pengalaman juga, dan tentunya itu membentuk. Jadi kita tuh kayak yang daftar LPDP tuh kayak udah ada footprintnya gitu sebenarnya, dan Mm-mm. itu bisa kalian mulai dari hari ini. Sip. Terima kasih. Terima Sukses kasih banyak. semuanya ya. Semoga yang mau daftar LPDP kayak di dalam negeri atau luar negeri atau apapun cita-cita kalian dimudahkan dan Amin. dikabulkan dan Amin. tercapai semua. Sukses semuanya Amin. ya. Sehat Luar selalu. biasa. Terima kasih Mbak Alicia. Selanjutnya silakan closing statementnya Mbak Arifah. Apa ya? Em, Semangat terus aja buat yang pengen daftar LPDP. Selama kalian niat pasti ada jalan. Ya, Oke, selama gitu ada aja niat sih. selalu ada jalan ya. Semangat. Ya, Tapi yang pasti niatnya harus baik. Betul. betul. Niatnya harus baik dulu. Oke, terima kasih Mbak Arifah. Silakan Mas Tata closing statementnya. Ini closing di antara closing ya. Oke, se- eh, dari kita tadi mungkin saya tahu kalian ini adalah closing statement saya. Mungkin di titik ini gitu ya, kalian itu udah mulai ragu gitu ya, kemudian takut gagal atau merasa belum cukup nih kayaknya daftar LPDP. Tapi ingatlah gitu ya, LPDP itu nggak pernah mencari yang sempurna teman-teman. Tapi mereka itu cari yang paling siap untuk belajar, kemudian paling siap untuk bertumbuh dan bersiap untuk memberikan dampak. Ya, jadilah pribadi yang tidak hanya membawa mimpi, tapi bawalah misi. Gitu. Ya, jadi saya mungkin nanti di antara kalian ada satu atau hampir semuanya keterima LPDP. Saya ingin menitipkan pesan untuk kalian semua. Entah dimanapun kalian sekolah di luar negeri, di dalam negeri. Sekolahlah untuk hidup gitu ya. Jadi jangan hanya sekolah itu belajar, belajar, baca buku gitu. Tapi tetaplah hidup gitu, bergaul lah dengan orang-orang sekitar, rasakan gitu apa penderitaan-penderitaan UMKM kita, apa keluh-keluh kesah banyak orang gitu. Tetaplah hidup gitu ya. Jangan hanya belajar. Sekolah untuk hidup. Jadi saya titip pesan itu. Siap, Mas. Terima kasih Mas Tata. Saya juga pernah dengar ada kalimat sekolah untuk hidup bukan untuk selembar ijazah Betul. gitu ya. Heeh. Jadi ya ya kita sekolah ini untuk hidup dan untuk bertahan hidup begitu bukan bukan sekedar untuk selembar ijazah gitu. Baik, saya juga ingin wrap apa yang udah kita dapetin hari ini gitu ya, apa yang udah kita dapetin dalam sesi talk show ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Alicia, Mbak Arifah, dan juga Mas Tata atas waktu dan kesempatan yang luar biasa buat kita ngobrol bareng, memberikan banyak insight juga untuk teman-teman alumni dan juga mahasiswa yang saat ini juga lagi jadi kalau kata Kak Aprilia tadi scholarship hunter gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar gitu ya bagaimana prosesnya teman-teman semuanya. Ini yang paling penting gitu ya. Kadang orang tuh melihat hasil begitu sempurna gitu ya seperti wah Mas Tata keren banget menerima LPDP, wah Mbak Arifah di luar negeri gitu kan. Tapi tidak melihat bagaimana prosesnya. Nah, hari ini kita mendapatkan poin yang sangat penting bahwa semua proses yang dilalui itu pastinya tidak mudah dan penuh lika-liku dan itu dia makanya kita mengundang para narasumber ini untuk kita tahu bagaimana proses mereka dan dari situ kita bisa mendapatkan tipsnya. Dari tadi Mbak Alicia bilang soal metode STAR dan juga SMART gitu ya untuk penulisan personal statement. Terus juga dari Mas Tata tadi udah menceritakan bagaimana struktur tulisan yang bagus gitu ya dan juga bagaimana membuat proposal yang bisa punya dampak gitu ya untuk Indonesia. Bagaimana kita melihat masalah di lingkungan sekitar kita dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga di sini tahu gitu ya bahwa memang kita harus peka terhadap jalur yang kita pilih gitu ya. Mungkin Mas Tata banyak faktor yang mempengaruhi Mas Tata gitu ya. Faktor-faktor unik itu cuma untuk Mbak Arifah, Mbak Alicia gitu ya, menggunakan jalur yang berbeda agar punya peluang ataupun opportunity untuk bisa masuk gitu, untuk peluangnya lebih besar untuk bisa masuk gitu. Nah, dari situ kita semua meramu gitu ya, bagaimana kita bisa sukses, kita bisa berhasil untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Pastinya juga harapan yang terbaik untuk abang kakak alumni dan teman-teman semuanya hari ini yang sudah hadir gitu ya, agar apapun keinginannya, apapun misinya dan visinya yang baik untuk Indonesia bisa tersalurkan dengan baik juga lewat LPDP. Sekian dari saya, Devito Putra selaku moderator hari ini.
Selebihnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Boleh reaksinya teman-teman? Semua bengkakan reaksinya, tepuk tangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber atas pemaparan materi, pengalaman, dan insight yang begitu inspiratif bagi kita semua. Semoga wawasan yang telah dibagikan dapat menjadi bekal berharga bagi teman-teman dalam mempersiapkan perjalanan meraih beasiswa LPDP. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, Saudara Devito, yang telah membantu jalannya sesi talk show pada hari ini. Tentunya sangat interaktif dan sangat baik. Baik, selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih kami kepada para narasumber atas kesediaannya untuk memberikan wawasan, maka kami mengundang Bapak Ricci Wijaya selaku Kepala Pusat Karir Universitas Trisakti untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada para narasumber. Pertama, sertifikat akan diberikan kepada Mbak Alicia Diana. Kepada Pak Ricci dan Mbak Alicia, dipersilakan. Terima kasih Mbak Feby. Mbak Alicia izin menyampaikan sertifikat sebagai ucapan terima kasih untuk partisipasi hari ini. Luar biasa. Terima kasih Mbak Alicia. Terima kasih juga kesempatan. Langsung ya, bertiga ya, Mbak Alicia, Mbak Arifa, dan Mas Tata. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran hari ini dan cerita inspirasinya. Jadi kalau saya tadi boleh menyampaikan sedikit, banyak ya. Satu, LPDP itu mungkin fokusnya adalah kepada seseorang atau individu yang akan memberikan dampak luar biasa bagi bangsa dan negara ini. Jadi tadi yang disampaikan Mas Tata terakhir itu sangat benar ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu belajar untuk hidup bukan hanya untuk hidup diri sendiri, tapi untuk hidup di sekitaran kita. Jadi itu yang paling poin penting. Nah, poin yang tidak kalah pentingnya ketika melalui proses mendapatkan beasiswa adalah dalam hal sistematika penulisannya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alicia, Mbak Rifa juga terkait bagaimana metode penulisan yang tepat yang bisa tersampaikan dengan sebaik mungkin. Jadi semoga teman-teman semua di sini padahal sudah lulusan S2 Mbak Alicia, Mas Tata, Mbak Rifa. Ini ada Mbak Kati di sini, saya tadi lihat ada Mbak Kati, ada siapa lagi yang udah lulusan S2. Saya kayaknya mencium aroma-aroma mau lanjut S3 nih dengan LPDP. Saya doakan ya teman-teman semuanya. Jadi makanya kegiatan hari ini kami mengundang Mas Tata, Mbak Alicia, dan Mbak Arifa karena dari ketiga-tiganya punya background yang luar biasa, yang semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya mau lanjut S2, S3, baik dalam negeri, baik luar negeri. Yang penting satu, ingat tujuannya untuk apa. Itu dulu. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Alicia, Mas Tata, Mbak Rifa. Dan dari Fakultas Ekonomi ada Bu Windy di sini, Bu Windy, Pak Abu, tadi ada Prof Yol, Dekan FEB, dan juga dapat salam dari Wakil Rektor 3, Pak Yoska yang hari ini berhalangan hadir karena kebetulan lagi ada acara Dies Natalis juga di kampus. Jadi sangat padat dari pagi sampai dengan nanti malam. Jadi kalau mau nonton Cangcuters, yuk datang ke Trisakti. Katanya malam ini ada konser Cangcuters, Mas Tata, Mbak Rifa, boleh mampir ya, Mbak Cia. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ricci Wijaya dan kepada Mbak Alicia, Mas Tata, dan Mbak Rifa. Baik, selanjutnya sebelum kami mengakhiri rangkaian acara pada hari ini, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi feedback dengan melakukan scan barcode yang akan ditampilkan di layar. Baik, teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi link feedback-nya ya. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Prof. Yolanda, Bapak Abu, Bapak Ricci, para narasumber, moderator, serta seluruh peserta, dan semua pihak yang telah berkontribusi sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga pengalaman dan insight yang dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk memulai dan menyiapkan langkah terbaik dalam meraih beasiswa LPDP dan memperjuangkan masa depan akademik yang lebih gemilang.
Mewakili penyelenggara, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya Febila Dena Citra, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan Pusat Karir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Feby. Mas Tata, Terima makasih ya. kasih Mbak Feby, Pak Ricci, terima kasih semua. Terima kasih ya Mas Dev. Makasih Mas Dev. Ya, Lupa Mas Dev terima itu. kasih Pak Ricci, terima kasih Thank kembali. you ya. Mari.